Jamaah salat subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatizat, para sesepuh, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya duniawi, makan, minum, diberikan kembali oksigen gratis, tangan, kaki bisa berfungsi dengan baik, jantung kembali berfungsi dengan baik. Ataupun nikmat yang terkadang kita lupa itu adalah nikmat, yaitu nikmatul ibadah. Kita bisa diberikan kesempatan datang salat qobliyah subuh, tahiyatul masjid, salat subuh berjamaah, dipimpin oleh imam yang Masya Allah. Itu sebuah nikmat. Tapi terkadang kita lupa bahwa itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nikmat, Ustaz? Bukankah itu kewajiban kita sebagai hamba Allah? Ya, memang betul itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tapi ada sebagian hamba Allah yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati ibadah seperti kita. Ada sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa bangun pagi tapi belum tentu bisa salat subuh. Betul, Pak? Ada sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melek mata tapi belum tentu dia bisa istighfar di waktu sahur. Dia bisa begadang, belum tentu dia bisa tahajud. Suaranya indah kalau nyanyi, tapi belum tentu dia bisa tilawah Al-Quran. Tapi alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita masih diberikan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah menjalani ibadah dengan nikmat, maka dia akan tulus melakukan ibadah itu. Tidak ada unsur keterpaksaan. Ada bapak hari ini datang ke Masjid Al-Muhajirin dipaksa sama DKM? Gak ada. Diteror sama DKM? Tidak. Datang dengan sendiri tanpa diundang oleh pengurus. Karena dia yakin bahwa yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bagian dari nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sambil dengerin tausiah, nyender, habis makan sahur, wah, nikmat banget. Ya. Gak apa-apa Pak, terusin, gak apa-apa ya, insya Allah tidurnya ibadah ya. Saya maklum Pak, saya maklum ya, capek ya, bangun pagi, makan pula kan, habis makan suruh dengerin ceramah lagi, Masya Allah ya. Baik, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi SAW, karena Nabi Rasulullah SAW merupakan bagian dari uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang mampu istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena banyak orang yang anti dengan sunnah, Pak. Ya. Banyak orang yang sulit menghidupkan sunnah Nabi SAW. Padahal jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 23, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka teladani Nabi SAW. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah tuh nggak perlu berat-berat Pak, harus poligami, nggak harus. Ya, kalau sunnah selalu ininya kesana mulu ya. Sunnah tuh masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Sunnah tidak? Sunnah masuk masjid kaki kanan berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, sunnah.
keluarnya nanti kaki kiri. Ya, sholat tadi qobliyah subuh, sunnah. Banyak sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan hidupkan saja itu. Ya. Jadi beruntung kita yang bisa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja kali ya. Kita tutup dengan insya Allah beberapa menit ke depan ya kita akan berbagi, tidak bermaksud menggurui jamaah sekalian, terkait dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Singkat hadisnya, namun maknanya sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia tentang agama, ad-din. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian begitu sangat mudah sekali melakukan kebaikan karena dia faham terhadap apa yang dia lakukan, karena berbicara amal, berbicara syariat, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak faham terhadap syariat itu. Contoh saja, ba'diyah isya, yang kita fahami ba'diyah isya itu termasuk sunnah apa? Rawatib. Betul ya? Banyak nggak orang yang melakukan ba'diyah isya? Belum tentu. Betul Pak? Makanya ada orang yang sholat tarawih tapi ba'diyah isya enggak. Padahal derajatnya lebih tinggi mana rawatib dengan tarawih? Rawatib. Karena rawatib mengiringi sholat wajib fardu. Sampai sini paham ya? Itu hal yang sederhana. Jadi ketika kita memahami ad-din, memahami syariat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaki dia mendapatkan banyak kebaikan. Dia akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Dia akan dimudahkan melakukan amal solehnya dengan ikhlas, karena dia tahu ilmunya. Tapi berbeda, ketika kita melakukan amal soleh tanpa didasari dengan ilmu, biasanya kita berhenti beramal soleh karena orang lain. Saya punya cerita Pak, ada seorang mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri yang ketika diwawancarai, beliau dengan bangganya sudah bertahun-tahun tidak sholat. Bukan hanya tidak sholat Pak, tapi beliau bertahun-tahun sudah tidak percaya Tuhan. Coba bayangin Pak, dengan bangganya. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak percaya dengan Tuhan? Kata dia, dulu waktu saya mondok SMP, saya melihat kiai saya tidak sholat. Jadi hanya sekedar nyuruh saja, tapi sholat tidak dikerjain. Mulai hari itu kata dia, saya sudah tidak sholat. Bayangin Pak, dari SMP sampai kemudian dia jadi mahasiswa, dia tidak mau melaksanakan sholat, bahkan dia tidak percaya Tuhan. Karena alasan yang sederhana itu, melihat gurunya, melihat kiainya, melihat ustadznya tidak sholat, kemudian akhirnya dia tidak sholat. Karena bagi dia
agama itu hanya sekedar di mulut saja. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka melakukan agama bukan berdasarkan ilmu, tapi mereka melakukan agama berdasarkan hawa nafsu, perasaan. Dalam syariat, Pak, nggak bisa semuanya pakai perasaan. Nggak akan beramal kita. Betul, Pak? Betul nggak, Pak? Betul. Karena terkadang ada syariat yang kemudian bertolak belakang dengan perasaan kita. Inilah kalau kita beramal tanpa didasari dengan ilmu, kita akan berhenti beramal karena orang lain. Seperti mahasiswa tadi, tidak mau beramal karena gurunya tidak beramal. Padahal yang butuh amal siapa, Pak? Kita. Yang memerintahkan kita sholat itu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kiainya yang menyuruh kita sholat? Bukan. Yang menyuruh sholat adalah Tuhan dari kiainya. Walaupun kiainya tidak sholat, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak memberikan keteladanan yang baik pada santrinya. Tapi urusan kita, Pak, juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak ada urusannya dengan makhluk. Jadi kalau hari ini kita tahu ilmunya, Pak, bagaimana sholat itu menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita, kita tidak akan berhenti karena makhluk. Kita tidak akan berhenti karena keadaan. Ada orang berhenti ibadah, berhenti sholat karena keadaan. Saya sholat, Ustadz, nggak kaya-kaya. Ya memang sholatnya bikin kaya, jamaah. Sholat itu bikin takwa, bukan bikin kaya. Jadi kalau bapak sholat ngarepin kaya, bapak salah. Orientasi niatnya salah. Yang namanya ibadah itu melahirkan takwa. Orang sholat jadi bertakwa, orang puasa jadi bertakwa. Nggak ada orang sholat kemudian jadi kaya, tidak. Kalau mau kaya itu buka usaha. Jadi kalau kita nggak faham terhadap syariat, kita nggak faqih terhadap syariat, ya, makanya al-faqih itu juga berkaitan dengan al-fahmu, pemahaman. Orang kalau nggak faham dengan agamanya, Pak, dia akan gagal faham dengan agamanya sendiri. Itulah kenapa Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu sepanjang waktu. Dan hukumnya fardu ain. Jangan sampai banyak orang Islam yang kemudian dia beragama Islam tapi tidak mau belajar tentang apa yang dia yakini, maka sulit Allah menghendaki kebaikan untuknya, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tergopoh-gopoh dari rumah karena takut ketinggalan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, karena faham, Pak, bahwa sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagi orang yang nggak paham, dilakuin nggak, Pak? Kenapa Bapak nggak mau membatalkan puasanya di siang hari? Karena faham membatalkan puasa dengan sengaja hukumnya haram, tanpa ada udzur syar'i. Tapi coba, Pak, kalau yang tidak faham, jangankan membatalkan puasa di siang hari, dia sudah batalkan sebelum sahur. Artinya nggak puasa. Karena dia anggap puasa itu memberatkan. Dia pakai perasaannya, bukan pakai ilmu. Orang yang puasa zolim, puasa sampai sebulan, nggak makan, nggak minum. Ini gimana Islam? Waduh. Kalau pakai perasaan dalam menjalankan syariat, seperti itu jadi. Dulu pernah kan, Pak? Ada orang yang memiliki pemahaman bahwa berkurban itu menzolimi binatang. Coba, Pak.
Yang nggak paham syariat tuh begitu. Kurban dibilang menzolimi apa? Binatang. Islam tuh kejam luar biasa. Binatang aja disembelih. Nah, inilah pentingnya kita apa? Meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita yakini, Pak. Jadi dari hadis Muawiyah tadi, ini memperjelas kepada kita bahwa ilmu itu begitu sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah memahami agama yang kita yakini, kita mudah sekali melakukan begitu banyak aktivitas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Contohnya siapa? Generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana atmosfer kebaikan begitu sangat luar biasa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai-sampai saf pertama diundi karena saking para sahabat menginginkan berada di dalam saf yang pertama. Sebegitunya. Karena pemahaman terhadap syariat. Tapi kalau kita nggak paham terhadap syariat, Pak, susah luar biasa kita menjalankan agama ini. Susah sekali kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Padahal syarat dari orang-orang yang beruntung di dalam Al-Quran surat Al-Asr adalah amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Maka dengan ilmu imannya bertambah, dengan ilmu amal salehnya bertambah. Orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, maka imannya tidak akan pernah bertambah, keyakinannya tidak akan pernah bertambah, sulit sekali bertambah. Sudah pasti akan berkaitan dengan amal soleh yang dikerjakan. Betul, Pak? Iya. Pasti akan berkaitan dengan amal soleh yang dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa hari ini kita mesti sadar mengajari anak-anak kita ini diawali dengan ilmu, bukan langsung dengan ibadah. Karena kalau kita mengajarkan anak-anak kita tanpa didasari dengan ilmu, mereka langsung ibadah, mereka akan berhenti kalau kita tidak ada. Mereka akan puasa di depan kita, tapi di belakang kita mereka nggak puasa. Mereka akan sholat di depan kita, tapi di belakang kita mereka tidak akan sholat. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak paham terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ini mengerikan luar biasa, jamaah. Apalagi kita saat ini telah berada di fase minimnya literasi. Malasnya orang baca buku. Malasnya orang baca teks yang panjang-panjang. Jadi kalau ada becean di grup, yang dibaca antara awal sama akhir doang. Tengahnya nggak kebaca tuh. Kenapa? Males, Pak. Kepanjangan. Akhirnya apa? Budaya kita adalah budaya yang mudah sekali copy paste, langsung share. Hadis palsu, share aja udah. Yang penting apa? Yang penting bagus, yang penting baik, nah gitu. Tanpa dia baca terlebih dahulu. Akhirnya kita beragama lebih seringnya bukan berdasarkan ilmu yang Allah inginkan, tapi berdasarkan apa? Ikut-ikutan, hawa nafsu tadi. Itulah yang disebut dengan taklid buta. Nggak mau cross check, nggak mau nanya, nggak mau tabayun.
Yang penting kerjakan. Kalau beragamanya model seperti ini, maka kita akan sulit mendatangkan begitu banyak kebaikan. Ya Pak. Jadi hari ini kita bisa bertahan ibadah. Hari ini kita bisa bertahan tarawih, bisa bertahan saum, kita bisa bertahan menuntut ilmu karena memang kita faham betul terhadap apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Sehingga orang yang faham terhadap itu, dia menspesialkan Ramadan. Dia meningkatkan keimanannya. Karena pemahamannya terhadap apa yang dikerjakan. Ini wajar saja kalau bunyi hadisnya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan banyak kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Nah, maka ilmu itu Pak bukan buat jadi ajang debat, bukan, tapi untuk diamalkan. Faqih itu bukan untuk supaya main keren-kerenan, bukan. Tapi kita belajar ilmu agama itu untuk kita beramal soleh. Karena kalau kita nggak tahu nggak tahu apa yang kita kerjakan, kita juga bingung. Hatta terhadap sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, Pak. Contohnya, apa definisi sholat, Pak? Ada door prize 50.000. Apa definisi sholat? Yang mudahan dikit nggak apa-apa, nggak sopan saya kalau ngasih yang mudahan bisa jawab. Anak muda ada nggak anak muda? Oh, muda semua ya. Apa definisi sholat? Setiap hari kita lakukan kan Pak? Kenapa Ustadz? Kok ditanya definisi? Sholat mah sholat aja. Lah kok kita nggak ngerti definisi Pak? Akhirnya ada orang yang memaknai sholat cukup eling saja sudah. Yang penting apa? Ingat Allah. Ngapain sih ente pada ke masjid? Allah juga ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ngapain ke masjid? Yang penting kan kita mengingat Allah. Tuh, benar Pak? Benar nggak kayak begitu? Ah. Jadi apa definisi salat? Tawaduk semua nih kayak gini. Pak Haji, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih, ada hadiah buat beliau. Pak Haji, mohon maaf ya. Udah janji soalnya, udah hadiah. Tuh, cakep tuh. Ya. Cakep tuh. Nah, jadi beramal beliau. Dengar nggak Pak tadi Pak? Salat adalah satu rukun Islam yang kedua. Itu kegiatan ibadah yang diawali Filatul Imam dan diakhiri dengan salam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu Pak. Orang kalau ngerti definisi Pak, dia akan menjiwai ibadahnya, aktivitasnya, amal solehnya. Jadi itulah yang dikatakan sholat. Jadi kalau sholat tanpa takbiratul ihram itu bukan sholat. Yang dinamakan sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau cuman eling doang Pak, cuman ingat Allah doang tapi belum ada aktivitas itu, disebut sholat tidak? Tidak. Kalau kita paham definisi. Jadi terbantahkan tuh. Ya.
para aliran-aliran yang menganggap sholat cukup apa? Eling aja. Karena ada aktivitas di situ. Ya, aktivitas yang pertama kali ada takbiratul ihram. Nah, sekarang apa takbiratul ihram, Pak? Tapi nggak ada 50 ribunya, Pak. Apa takbiratul ihram? Ini biar nggak ngantuk nih. Ya, daripada saya ngomong terus kan, aus juga nggak ada air kan. Apa takbiratul ihram? Setiap hari kita lakuin kan. Nah, apa takbiratul ihram? Pak, ada yang berani? Apa takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan dari segala sesuatu di luar sholat. Ya. Bapak kalau ada kata-kata ihram langsung umroh sama haji gitu. Itulah kenapa namanya juga ihram. Ya. Karena ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, maka kita sudah tidak lagi diperbolehkan melakukan aktivitas di luar sholat. Ngobrol boleh nggak Pak lagi sholat? Nggak boleh. Haram, batal sholat. Gitu Pak. Ya. Makan boleh nggak dalam sholat? Nggak. Ya. Injek-injekan kaki boleh nggak dalam sholat? Nggak. Nah kan kita bisa ngejelasin tuh sama anak-anak kita bahwa sholat itu harus begini karena definisinya begini. Jadi kalau kamu sholat masih ngobrol, kamu sholat masih injek-injekan kaki, dorong-dorongan sikut, berarti kamu belum sholat. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah paham, kita akan tahu, oh, kenapa kita tidak boleh seperti ini dalam syariat, kenapa kita diperbolehkan seperti ini dalam syariat. Begitu. Ini enak ya, kalau sudah ngerti, sudah paham, menjalankan syariatnya juga enak Pak. Nggak usah hal-hal yang berat deh Pak. Pakai minyak wangi saja bagi laki-laki. Kalau sudah ngerti, pakai minyak wanginya jadi bernilai ibadah. Mandi dulu sebelum sholat Jumat, nanti kita sholat hari raya, sunnah-sunnahnya kita pelajarin, bagaimana sunnah di hari raya. Kita ngerti Pak terhadap syariat itu, maka enak kita ngejalanin. Kalau orang yang nggak paham Pak, sulit sekali melakukan kebaikan itu. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, maka hal yang pertama kali kita lakukan apa Pak? Tambahkan ilmunya. Tambahkan ilmunya. Al-ilmu qabla amal. Ya. Jadi sebelum beramal, kita ngerti dulu ilmunya. Karena kalau nggak fatal Pak. Ada jamaah umroh. Kan sekarang lagi ngetren umroh mandiri ya Pak. Benar nggak? Backpackeran. Kemudian ditanya sama jamaah ketika di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu, saya lupa ya, waktu itu. Ditanya, umrohnya ke sini pakai travel apa? Oh enggak, saya nggak pakai travel. Saya umroh mandiri. Oh gitu. Ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Oh saya ke Mekah dulu, langsung ke Mekah. Ngambil mikotnya di mana? Ya di Indonesia lah. Maksudnya niat mikotnya di mana? Ya di Indonesia saya udah niat pengen umroh. Coba Pak. Kebayang nggak Pak? Jauh-jauh Pak ngeluarin duit puluhan juta. Ditanya mikotnya di mana? Di Indonesia Pak. Saking apa? Modal semangat doang. Tapi ilmu nggak ada. Sah nggak Pak? Ya enggak Pak.
Tuh. Fatal kan? Mana ada niat ihram di Bandara Soekarno-Hatta, Pak? Ya. Jadi kalau kita ingin beramal, maka semangat mencari ilmunya harus ditingkatkan. Makanya ini Masya Allah banyak banget ya kajiannya, Masya Allah. Ya. Berarti sudah terbangun apa? Kesadaran untuk menuntut ilmu. Karena memang begitu, Pak. Ya, memang begitu. Nanti kalau sudah kita bertambah keilmuan kita, janji Allah apa? Dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Di Saudi, Pak, gaji terbesar itu guru. Yang paling besar guru Quran, ahlul Quran. Saya pernah diajak main ke Taif, Pak. Ada teman kita yang mukim di sana nunjukin villa di Taif. Taif itu kan puncaknya kayak kita, Jakarta gitu. Ya, dingin, sejuk, maka banyak villa di sana. Dan beliau nunjukin villa besar yang punya Imam Masjidil Haram. Jadi gaji ahlul Quran di sana, Pak, itu lebih besar daripada gaji pegawai negerinya. Masya Allah. Berilmu. Ya. Karena memang janji Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau kita imbangi antara ilmu yang sifatnya pengetahuan umum dengan ilmu agama. Wah, Masya Allah. Akan lahir para arsitek-arsitek yang beriman. Lahir para pengusaha-pengusaha yang beriman. Itulah kenapa wa man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Kalau kita ingin menguasai dunia ini dengan ilmu, wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Dan ketika kita juga ingin menghidupkan kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Dan kalau kita ingin keduanya juga harus dengan ilmu. Jadi bukan modal semangat doang. Bukan hanya modal banyakin amal, kuantitas amal, tapi kualitasnya. Itulah kenapa ada bunyi hadis, Pak. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak, Nabi nyebutnya banyak, Pak. Nabi nyebutnya banyak. Banyak orang yang puasa, tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Karena yang dikejar apa? Kuantitas, bukan kualitas. Ada anak SMA, waktu saya ngisi di SMA daerah Bekasi, terus dia nanya, Ustadz, anak perempuan, bagaimana hukumnya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan pacaran, terus putus di bulan Ramadan? Coba, Pak, pertanyaannya begitu, Pak. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan pacaran, kemudian putus di bulan Ramadan, gimana hukumnya? Gimana, Pak, hukumnya? Saya tanya, emang kenapa putusnya? Karena Ustadz, Ramadan itu kan bulan amal. Dia nggak mau puasanya itu nggak diterima, makanya dia putusin pacarnya. Keren ini anak. Dia tahu pacaran itu haram. Saya bilang mau di Ramadan nggak di Ramadan, pacaran tetap haram. Ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda kita, Pak, yang modelnya semacam itu. Kenapa? Karena masih ada mereka yang berpuasa
tapi masih pacaran. Di satu sisi lain dia melakukan ketaatan, di satu sisi lain dia melakukan kemaksiatan. Baik, kalau ada kajian ibu-ibu pernah nanya begini, Ustadz, gimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak pakai kerudung, tidak menutup aurat? Bagaimana Pak jawabannya? Puasanya gimana? Tetap sah, iya kan? Benar nggak? Iya, tetap sah. Tapi belum tentu dapat pahala. Gitu kan? Iya. Puasanya tetap sah kalau dia tidak membatalkan puasanya. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, gitu kan ya? Terus ada lagi pertanyaan. Bukan pertanyaan, jawaban dari anak-anak kita. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia sebutkan makan, minum. Ada yang luar biasa, Pak. Yang membatalkan puasa apa? Kata dia, marah-marah, nangis. Oh, nangis batalin puasa ya? Iya, kalau nangisnya diminum. Iya. Nah, artinya Pak, kita harus memberikan pemahaman sama anak-anak kita. Kalau kita nggak paham terhadap syariat ini, bagaimana mungkin kita bisa menularkan pemahaman itu kepada anak-anak kita? Saya ngajarin anak saya, Pak, supaya bisa buka puasa dengan kurma saja itu butuh bertahun-tahun, Pak. Karena biasanya kalau anak-anak itu, apalagi anak-anak usia SD, usia SMP, kan sedang pengen kalau buka puasa tuh apa aja ada. Tapi saya ngajarin bagaimana caranya kalau buka puasa itu kita sederhana mungkin. Ya. Dan sederhana mungkin itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Cukup dengan kurma dan air putih. Kalau tidak ada kurma, setelah itu baru makan. Begitu ngajarin Pak, bertahun-tahun itu Pak. Nanti kalau dia lagi kepengen makan apa, biasa izin. Izin ya, kemana? Ke masjid. Karena tahu di masjid banyak makanan Pak. Dan saya tahu kalau dia lagi pengen makan yang enak-enak, ya, silakan, ya, sesekali. Karena memang kita sudah tidak membiasakan hal semacam itu. Ya. Nah, ini butuh pemahaman. Belum lagi kalau kita punya pasangan yang seragam pemahamannya, enak Pak, enak, seragam pemahamannya. Ya. Sehingga kebaikan yang ada di dalam keluarga, lingkungan tumbuh menjadi sebuah habit, kebiasaan. Dan kebiasaan ini menjadi karakter nanti. Ketika sudah menjadi karakter Pak, automatically anak nggak perlu disuruh sholat. Dia akan sholat sendiri. Anak nggak perlu disuruh baca Quran, dia akan baca Quran sendiri. Anak nggak usah disuruh murojaah Pak, dia akan murojaah sendiri. Kalau sudah jadi karakter. Itulah kenapa Rasulullah kalau habis sholat madep ke belakang, nanya, siapa yang hari ini sudah membantu orang lain? Abu Bakar tunjuk tangan. Siapa hari ini yang sudah tahajud? Siapa yang hari terus? Karena sudah jadi apa? Karakter. Kalau kita kan apa? Siapa yang hari ini sudah membantu orang lain? Main lihat-lihatan kita kan? Gitu. Atau siapa yang hari ini pengen bantu orang lain? Gitu. Makanya hari ini kita coba, kalau ingin begitu banyak kebaikan yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan, maka tambah pemahaman kita terhadap apa yang kita ingin kerjakan. Wallahu a'lam bishawab.